Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Halo. Jadi PT Halo Nijen atau Halo ini didirikan pada tahun 2001 dan bergerak di bidang industri barang dari karet untuk kesehatan. Secara spesifik, itu kegiatan produksinya adalah untuk sarung tangan karet dari bahan baku lateks yang digunakan untuk berbagai keperluan, terutama penggunaan untuk medis. Kalau kita bicara tentang sarung tangan, pada umumnya nih ya, sarung tangan itu diproduksi menggunakan 3 jenis material. Yang pertama adalah latex, yang kedua nitril, dan yang ketiga adalah vinil. Nah, kalau sarung tangan nitril itu terbuat dari karet sintetis dan memiliki bahaya untuk lingkungan ya, karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai oleh alam. Sedangkan sarung tangan vinil itu dibuat dari polyvinyl chloride yang merupakan material sintetis untuk penggunaan dalam pekerjaan dengan resiko rendah dan menangani material yang tidak berbahaya. Lalu untuk sarung tangan latex, ini merupakan produk dari Halo ya, yang dibuat dari karet alam atau natural rubber dan merupakan pilihan yang paling populer ya untuk kebutuhan perlindungan dalam penggunaan medis ataupun industri. Selain itu, karena terbuat dari bahan karet alam, sarung tangan latex ini juga bersifat biodegradable atau mudah terurai di alam dan tidak memiliki dampak pencemaran bagi lingkungan. Untuk produk dari Halo ini udah memiliki sertifikasi FDA untuk produk yang dipasarkan di Amerika Serikat dan memiliki izin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk produk yang dipasarkan dalam negeri. Halo sendiri berdomisili di Jalan Raya Serang, Cikupa, Tangerang, Indonesia. Nah, produk Halo ini adalah sarung tangan latex dengan merek dagang itu Shamrock Glove dan juga My Guard Gloves. Nah, Sobat Maya bisa lihat di sini ya untuk contoh produk-produk dari Halo. Dari sisi distribusi dan pemasaran, Halo ini udah melakukan distribusi dan pemasaran ke seluruh wilayah ataupun provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk distribusi dan pemasaran di luar negeri itu udah mencakup Amerika, Amerika Latin, Eropa Timur, Uni Eropa, Timur Tengah, Asia, Jepang, Korea, Singapura, Hong Kong, dan juga Mongolia. Dalam rangka memperluas pemasaran, Halo juga secara rutin ya berpartisipasi dalam pameran domestik dan juga internasional untuk meningkatkan pengakuan merek dan juga produk dari Halo serta untuk memperluas jaringan pemasok dan pelanggan. Untuk pemegang saham dari Halo ini hanya ada dua ya Sobat Maya, yaitu Hansen dan juga Imelda Lin. Untuk Hansen dan juga Imelda Lin ini udah menyatakan ya bahwa nggak akan mengalihkan ataupun menjual kepemilikan sahamnya sampai dengan 8 bulan semenjak Halo listing di bursanya kita. Alias ada lock-up period selama 8 bulan. Lalu coba kita melihat laporan kinerja dari Halo. Jika kita lihat dari tahun 2019 hingga ke tahun 2021, pendapatan dari Halo ini selalu meningkat ya Sobat Maya. Demikian pula dengan laba bersihnya. Namun, jika kita lihat di tahun 2022, baik pendapatan ataupun laba usaha dari Halo ini langsung drop secara signifikan. Hal ini salah satunya tentu saja disebabkan karena adanya pengurangan dari dampak COVID-19 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi kinerja, mungkin dari tahun 2019 ke tahun 2021, Halo ini kinerjanya itu sangat cemerlang ya. Tapi kalau misalnya kita lihat trennya dari 2022 ke atas, kinerjanya Halo mungkin agak berat ya untuk kembali ke masa jayanya di tahun 2021 dan juga 2020. Agak disayangkan ya Halo ini baru mau listing sekarang. Kalau misalnya dia listing di tahun 2020 ataupun tahun 2021, wah itu IPO-nya bisa arah berjilid-jilid mungkin ya. Kalau misalnya kita lihat dari laporan terakhir di 30 September 2022, walaupun penjualannya itu sebenarnya lumayan besar ya di 199 miliar, tapi laba ruginya itu ternyata kurang oke nih Sobat Maya. Jadi Halo malah mencetak kerugian sebesar 8,2 miliar per 30 September 2022. Menurut Sobat Maya sendiri gimana nih prospek perusahaan seperti Halo yang mencetak sarung tangan latex? Coba Sobat Maya share di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut melihat struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1,2 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 20,98% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 150. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 180 miliar.
Lalu bersamaan dengan IPO ini akan diterbitkan pula nih Sobat Maya, waran dengan rasio 1:1. Nah, hal ini membuat IPO-nya Halo menjadi menarik ya, karena resiko kerugian di IPO-nya Halo ini menjadi sangat kecil. Kalau misalnya kita nggak greedy nih ya, kita langsung jual aja waran dan induknya itu di hari pertamanya listing, itu kita udah pasti cuan. Dengan catatan yang seperti saya bilang tadi, nggak greedy, dan yang kedua adalah nggak kelok di harga ARB. Tapi kemungkinan besar sih ya, misalnya open market langsung di lock di ARB itu jarang banget. Selama ini IPO kayaknya di papan pengembangan itu nggak ada tuh yang di 1 menit pertama langsung di lock di ARB. Biasanya ada waktu lah, kecuali saham IPO GTSI. Dan itu pun penjatahannya 100%. Tapi selain GTSI, nggak ada tuh yang di papan pengembangan langsung di lock di ARB. Lalu dana IPO ini seluruhnya itu akan digunakan untuk modal kerja nih Sobat Maya. Ya, contohnya seperti pembelian bahan baku latex, terus bahan penunjang produksi, dan juga untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan bakar, biaya transportasi, dan juga kebutuhan operasional lainnya. Untuk penggunaan dana IPO-nya ini kurang greget ya Sobat Maya. Soalnya 100% digunakan untuk kebutuhan modal kerja doang ataupun kegiatan operasional sehari-harinya doang. Nggak ada yang dipakai untuk ekspansi usaha. Lalu untuk underwriter dari IPO-nya Halo ini adalah Danatama Makmur Sekuritas atau dengan kode brokernya II. Nah, II ini lumayan sering ya mengawal saham IPO. Jika Sobat Maya lihat di tahun 2022 ini ada 4 saham yang dikawal oleh II. Dan jika kita lihat secara keseluruhan ya, dari tahun 2021, belum pernah ada saham yang dikawal oleh II, itu ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Jadi lumayan menarik ya Sobat Maya. IPO terakhir yang dikawal oleh II, yaitu MKTR, ini juga menawarkan waran dengan rasio 1:1. Dan walaupun nggak tutup di arah, tapi berhasil tutup di zona hijau. Oke, selanjutnya kita bahas laporan keuangannya. Dari sisi aset selalu meningkat ya dari tahun ke tahun ya Sobat Maya. Tapi selain aset yang meningkat, liabilitasnya juga meningkat dari tahun ke tahun. Dan bisa Sobat Maya lihat, ekuitas dari Halo ini itu di tahun 2019 itu defisit 210 miliar Sobat Maya. Yang berarti walaupun Halo ini udah lama didirikan, itu dia selalu mengakumulasi kerugian ya. Baru di tahun 2019 mulai untung, di tahun 2020 untungnya makin gede, dan di tahun 2021 itu adalah puncak kejayaannya dari Halo. Jika kita lihat di tahun 2022 yang kita lihat tadi kinerjanya ya, per 30 September 2022 itu mengalami kerugian, bisa jadi nih di masa mendatang ekuitasnya bakal negatif kembali. Kalau misalnya nggak ada perbaikan kinerja ya. Dan jika kita lihat di bagian ekuitas, yang seperti saya tadi bilang ya, Halo ini dari 2019 ke bawah itu selalu mengakumulasi kerugian nih Sobat Maya. Jadi hingga 30 September 2022 pun akumulasi defisitnya itu masih minus 97 miliar. Nah, ini adalah hal yang patut untuk kita waspadai ya Sobat Maya. Untuk kenaikan ekuitasnya di tahun 2022, itu pun karena adanya konversi utang usaha menjadi modal saham dan juga surplus revaluasi aset. Jadi, di tahun 2019 hingga tahun 2021, itu Halo memang mencetak ataupun membukukan keuntungan ya. Tapi keuntungannya itu nggak bisa menghapus defisit dari ekuitasnya Halo. Nah, nantinya dengan adanya tambahan dana IPO, katakanlah misalnya Halo ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 100, maka akan ada tambahan sebesar 120 miliar di ekuitasnya Halo. Semoga aja dengan adanya tambahan ekuitas tersebut, kinerjanya Halo juga bisa ditingkatkan ya di masa mendatang. Cuma kalau misalnya kita lihat trennya saat ini, emang agak berat ya mungkin untuk 2-3 tahun ke depan. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek seri A, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, ada kemungkinan ya bahwa Halo ini akan masuk ke dalam daftar efek seri A. Terlebih nantinya akan ada tambahan dana IPO yang masuk ke dalam kasnya Halo. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja pengumuman resminya. Oke, kita lanjut ke sisi valuasi. Nah, untuk valuasi di tahun 2021, kalau misalnya kita lihat secara per oke ya Sobat Maya, di 7,21 kali. Tapi PBV-nya itu minus Sobat Maya, karena ekuitasnya itu negatif. Lalu kalau misalnya kita lihat di tahun 2022,
PER-nya malah negatif karena membukukan kerugian, sementara PBV-nya menjadi 4,18 kali. Karena ekuitasnya udah jadi positif ditambah dengan perolehan dana IPO-nya. Cuma sekali lagi untuk IPO-nya Halo ini kita harus sedikit waspada ya Sobat Maya. Karena yang pertama DER-nya gede, dan kedua kalau misalnya kita lihat secara kinerja, trennya itu juga menurun ya. Nah, jika nantinya Halo ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 150, maka market cap dari Halo itu adalah sebesar 858 miliar. Alias ini market cap yang tergolong sangat besar ya untuk ukuran perusahaan seperti Halo. Tapi bukan berarti market cap-nya udah gede nggak bisa naik ya Sobat Maya. Ya kita sama-sama tahu lah kalau untuk momentum jangka pendek, perusahaan seperti Halo ini malah biasanya cenderung digoreng oleh bandar. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah, secara bisnis ya, menurut saya pribadi, Halo ini masih punya potensi untuk turn around di masa mendatang. Tapi untuk saat ini, bisnis Halo ini kurang menarik ya, karena tren bisnisnya sendiri itu masih mengalami pelemahan. Di tahun 2022, Halo menderita kerugian, dan kemungkinan besar di tahun 2023 pun akan seperti itu. Apabila nggak ada demand signifikan untuk produknya Halo, yaitu sarung tangan latex. Dan seperti yang udah kita bahas di awal tadi, Sobat Maya, untuk sarung tangan latexnya dari Halo ini sebenarnya itu prospeknya masih ada ya. Karena alasannya sendiri dia itu paling aman, terus dia juga biodegradable. Jadi untuk di masa mendatang, di mana orang-orang mulai bicara go green itu pasti Halo ini kecipratan juga Sobat Maya. Cuma kapan akan ada demand signifikan itu? Nah itu yang kita belum tahu. Kesimpulan yang kedua, valuasi Halo ini tergolong mahal ya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Di tahun 2022, PER Halo juga negatif karena malah mencetak kerugian. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga kurang oke, keseluruhan dananya dipakai untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Halo ini adalah II. Track record II dalam mengawal saham IPO ketika jadi underwriter tunggal cukup oke ya. Dalam 2 tahun terakhir, belum pernah ada saham yang dikawalnya itu ditutup di zona merah. Saham terakhir yang dikawal oleh II itu adalah MKTR dan berhasil ditutup di zona hijau. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 1:1. Hal ini membuat IPO-nya Halo menjadi menarik ya, karena resiko kerugian di hari pertamanya listing itu hampir nggak ada. Tentunya dengan catatan nggak greedy dan nggak kelok di ARB ya. Tapi ya kemungkinan kecil sih menurut saya bisa kelok di ARB di IPO-nya Halo ini. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Alasan terbesar tentu saja karena adanya waran ya. Lalu untuk harga penawarannya sendiri itu masih lumayan oke untuk range-nya di antara 100 hingga 150. Kalau kita bicara dari sisi fundamental, emang ya saat ini ya big no-no lah untuk Halo. Tapi untuk momentum jangka pendek menurut saya masih ada harapan. Seperti biasa yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Halo, ini melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO Halo. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Halo atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video pembahasan saham IPO lainnya. Dah.